Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Halifa Official. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat model kandang yang sangat sederhana dan cukup tradisional. Sebelum kita lanjut mereview kandangnya, saya ingin memberikan sedikit ulasan kepada teman-teman pemula mengenai sistem perkandangannya, yang semoga saja bisa menjadi wawasan atau mungkin referensi baru buat teman-teman semua. Jadi teman-teman, umumnya kandang kita buat agar ternak yang kita pelihara itu terhindar dari panas matahari yang menyengat, hujan secara langsung, cuaca ekstrim maupun hal yang lainnya yang rawan membuat ternak kita terkena penyakit. Kandang juga merupakan rumah bagi ternak yang dapat mencegah ternak kita dari orang yang tidak bertanggung jawab dan gangguan binatang malam dan binatang buas. Tentu saja teman-teman sudah tahu fungsi dari kandang. Selain itu, dengan adanya kandang, maka kontrol pada ternak bisa lebih bagus dan teratur. Bahkan menurut Jalan, pada Milmo, kenyamanan sapi adalah segalanya. Jadi intinya teman-teman, kandang sapi sederhana jauh lebih baik daripada kandang yang mewah tapi boros biaya. Menurut Dr. Hewan Samsul Fikar dan Dadi Ruhyadi, di dalam bukunya Buku Pintar Beternak dan Bisnis Sapi Potong, kandang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, mulai dari letak dan arah kandang, ukuran kandang, konstruksi kandang, lantai, dinding, atap, lorong, selokan, bak pakan, dan minumannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke topik pembahasan utama kita. Oke teman-teman,
teman-teman, kali ini kita sudah berada di kandang milik warga. Kandang ini merupakan kandang skala rumahan ya, yang sangat cocok untuk para peternak pemula karena dimana pembiayaannya itu dalam pembuatan kandang yang saya rasa cukup terjangkau dan ekonomis. Jadi arah kandang ini mengarah ke timur ya teman-teman. Menurut pengalaman di lapangan, kandang sapi yang posisinya menghadap ke arah timur lebih baik pertumbuhan bobotnya dibandingkan dengan kandang yang letaknya menghadap ke arah lain. Jadi teman-teman, hal yang penting yaitu apabila ingin membangun kandang tunggal sebaiknya dibuat menghadap ke arah timur. Tapi kalau membangun kandang ganda, buatlah membujur utara selatan. Kemudian kita melihat atapnya teman-teman. Atapnya itu terbuat dari seng ya. Umumnya orang-orang lebih memilih seng apses atau rumbia ataupun genteng sebagai bahan penutup kandang mereka. Tapi apapun itu disesuaikan dengan keadaan iklim lingkungan kita ya teman-teman, karena yang terpenting adalah sirkulasi udara harus lancar atau ada ventilasi. Pada daerah panas harus diusahakan menghindari seng yang sebagai atap jika tidak ada cover atau pelapisnya. Ketinggian atap untuk tempat yang iklimnya panas juga harus lebih tinggi, paling tidak 4,5 meter agar sapi tetap dalam kondisi nyaman saat siang hari. Kemiringan dapat teman-teman atur sendiri sesuai dengan karakteristik bahan-bahan tersebut. Kemudian kita lihat lantainya teman-teman, ya lantainya hanyalah tanah ya, ini cukup sederhana. Ya biasanya masyarakat pedesaan memadatkan tanah yang dengan ditutupi dengan jerami dan rumput-rumput kering agar lantainya bisa menyerap puring dengan baik. Ya seperti yang kita lihat ini teman-teman, merupakan contoh. Yang terpenting adalah kemiringan lantai ya, agar urin sapi yang keluar dapat segera terserap maupun mengalir ke solokan. Jangan terlalu miring, maksimal 5 derajat sudah cukup agar sapi tidak terpeleset. Selanjutnya kita lihat dinding kandang ini ya teman-teman ya, terbuat dari bambu yang cukup ekonomis ya, apalagi di pedesaan banyak sekali bambu yang tersedia. Ya, di sini kita pakai bambu ya karena cuaca di tempat sini lumayan bersuhu panas ya, dan biasanya orang-orang di sini hanya menggunakan bambu ataupun kayu yang dirangkai asal sapi tidak bisa keluar kandang. Dan umumnya tempat dengan suhu dingin menggunakan dinding beton yang tingginya minimal sama dengan sapi, karena suhu yang terlalu dingin juga tidak baik untuk pertumbuhan sapi. Kemudian kita lihat tempat pakan dan minumnya ya teman-teman, yang terbuat dari papan kayu dengan dasar rapat agar pakan tidak mudah tercecer, tempat minum tidak bocor dan mudah dibersihkan ya, seperti itu. Sebaiknya tempat pakan ataupun air minum dibuat selebar tempat sapi di depan kandang. Jadi itu harus kita sesuaikan ya teman-teman ukurannya. Jadi teman-teman, kandang ini merupakan tipe kandang soliter atau diikat ya. Kandang tipe ini dipercaya lebih cepat pertumbuhannya karena adanya pembatasan gerak aktivitas yang akan menghabiskan energi. Berhubung karena sistem pemeliharanya di sini semi intensif ya, makanya pada siang hari sapi kita keluarkan dan sore harinya kita pulangkan. Untuk ukuran kandangnya bisa teman-teman lihat ya, tidak terlalu luas, cukup untuk beberapa sapi saja. Adapun ukuran kandangnya yang harus disesuaikan ya dengan ukuran tubuh dan jenis sapi yang kita pelihara.
Umumnya kebutuhan sapi luas kandang per ekor sekitar 1,5 dikali 2,5 meter atau 1,5 dikali 2 meter atau 1 kali 1,5 meter, itu sudah cukup ya teman-teman. Pada kandang ganda biasanya terdapat lorong di tengah ya sebagai area lalu lintas peternakan dalam memberi pakan dan minum. Umumnya lorong berukuran 0,5 atau sampai 1 meter dan dibuat dari bahan semen. Lantai semen didasarkan motif garis-garis agar tidak licin. Sayangnya kandang ini hanya kandang biasa ya, masih belum cukup modern, makanya ini sangat sederhana teman-teman. Kemudian solokan atau parit ya yang berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran ataupun oranye sapi. Solokan ini biasanya dibuat dengan lebar 20 sampai 30 cm dengan kedalaman 10 sampai 20 cm. Solokan ini dibuat di dalam kandang ya, di bagian ekor sapi. Pada kandang modern, kotoran sapi biasanya dibuat biogas. Untuk tiang kandang ini yaitu menggunakan kayu ya teman-teman. Untuk konstruksi kandang harus kuat ya, serta terbuat dari bahan-bahan yang ekonomis dan mudah ditemukan. Di dalam kandang harus ada setidaknya drainase dan saluran pembuangan limbah sehingga mudah untuk dibersihkan ya, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di postingan berikutnya. Jika ada teman-teman ingin berkomentar, silahkan berkomentar di bawah kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan saran atau mungkin tips untuk saya sebagai peternak pemula, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.